Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah bahas pertemuan yang lalu tentang sunnah-sunnah ab'ad, yaitu sunnah-sunnah dalam sholat yang apabila kita tinggalkan, kita diperintahkan untuk melaksanakan sujud sahwi sebagai penggantinya. Saat ini kita akan bahas tentang sunnah-sunnah hayat, yaitu sunnah-sunnah di dalam sholat yang apabila kita meninggalkannya, tidak ada anjuran bagi kita untuk melaksanakan sujud sahwi. Nah, sunnah hayat ini yang apabila ditinggalkan, kita tidak perlu untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama dinamakan dengan sunnah qauliyah, sunnah-sunnah yang berupa ucapan, yang berupa bacaan. Lalu yang kedua yang dinamakan dengan sunnah fi'liyah, sunnah yang berhubungan dengan gerakan-gerakan. Nah, insya Allah kita akan bahas dari yang pertama, yaitu sunnah qauliyah atau sunnah yang berkenaan dengan ucapan-ucapan. Apa saja itu? Yang pertama, membaca doa istiftah dengan sir atau sembunyi, dengan tidak keras, ya. Doa dengan sir atau tidak keras. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari menantu beliau, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kana idza qama ila sholati qal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri untuk melaksanakan salat setelah takbiratul ihram, beliau membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku bagi zat yang mengatur langit dan bumi, hanifa, lurus, wa ma ana minal musyrikin, dan sesungguhnya aku bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau melanjutkan, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan sembelihanku, kurbanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, wafatku, matiku pun lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, la syarika lahu, tiada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu, dan aku diperintahkan untuk melakukan itu semua, wa ana minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk golongan orang-orang yang berislam. Subhanallah Bapak Ibu, doa istiftah ini begitu indah, begitu dalam maknanya. Maka kalau kita sholat dengan bacaan yang kita tadabburi, kita resapi maknanya, niscaya kita akan mendapatkan bahwasanya sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan mencegah orang yang melakukannya dari perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Ketika kita membaca doa istiftah ini, inna sholati, sesungguhnya sholatku, mengajarkan kepada kita makna keikhlasan. Maka Bapak Ibu perlu dihindari kita posting amalan-amalan apalagi ibadah-ibadah kita di media sosial. Seringkali setan menggoda kita tidak rela kalau kita mendapatkan pahala dari Allah. Betapa sering seseorang hendak sholat atau selesai sholat, dia tulis, alangkah indahnya sholat di belakang Imam Haram Syekh Sudais yang hari ini membaca surat ini. Seakan-akan dia ingin menceritakan keindahan dan nikmatnya bacaan-bacaan Quran yang dibaca oleh Imam Masjidil Haram. Seakan-akan dia ingin memberitahukan tentang pilihan-pilihan ayat yang sangat menyentuh hati di dalam sholat itu. Padahal di situ ada riya, ada syirik kecil. Secara tidak langsung dia sebenarnya ingin memberitahukan bahwa hari ini aku sholat di Masjidil Haram, aku sholat di belakang Syekh Sudais. Saksikan, ini berbahaya sekali Bapak Ibu sekalian. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, inna sholati wa nusuki, dan sesungguhnya korbanku, hidupku, matiku hanya milik Allah. Kalau ini betul-betul kita tanamkan dalam hati kita, keimanan kita akan kuat, keyakinan kita akan menghujam dalam di hati kita, dan kita wala yakhafuna laumata laim, tidak pernah takut dengan cercaan-cercaan manusia, dengan perkataan-perkataan, dengan apa-apa yang dirasani dan dibicarakan oleh manusia, oleh orang lain. Karena kita tidak hidup, tidak mati, kecuali hanya karena Allah. Dan di sini selalu ditanamkan la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita dalam doa istiftah bisa juga membaca dengan bacaan yang lain. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara diriku ya Allah dengan dosaku. Ya Allah, hambamu yang lemah ini, yang selalu bergelimang dosa. Allahumma ba'id baini, jauhkanlah antara diriku, jauhkanlah dari diri hambamu yang punya banyak kesalahan dan dosa, punya banyak kelemahan ini ya Allah. Jauhkan diri hambamu ya Allah dari dosa-dosa yang kami lakukan. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sebagaimana engkau jauhkan antara barat dan timur, begitu jauh kita berharap kita pun dijauhkan dari dosa-dosa kita. Kita berharap Allah berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Kalau kita resapi Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, kita berharap Allah menjauhkan kita dari dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa itulah yang seringkali menjadikan hidup kita tidak tenang. Dosa-dosa itulah yang seringkali menjadikan kita galau. Dosa-dosa itulah yang seringkali menjadi penghalang kita untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Dosa-dosa itulah yang seringkali mengundang penyakit datang ke kita. Dosa-dosa itulah yang seringkali mempersulit rezeki kita, mempersulit bisnis-bisnis kita. Kita berdoa agar Allah berkenan menjauhkan kita dengan dosa-dosa kita. Kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Lalu yang kedua, sunnah qauliyah yang kedua adalah membaca ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim di setiap rakaat, sebagaimana disebutkan di dalam kitab At-Tadhhib fi adillati matni al-ghaya wa taqrib. Dalam kitab At-Tadhhib ini dijelaskan bahwasanya kita dianjurkan, disunnahkan untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim pada setiap rakaat sebelum membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Dan apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka hendaknya engkau memohon ampunan dari Allah, memohon ampunan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sunnah yang ketiga, mengucapkan amin. Sebagaimana dalam hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammanal imamu fa aminu." Apabila imam itu mengucapkan amin, maka hendaknya kalian juga mengucapkan amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Karena sesungguhnya barang siapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Subhanallah. Semoga Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita sebanyak apapun. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh hambanya selama dia bertaubat, malam yughargir, dan nafasnya belum sampai ke kerongkongan. Dalam hadits Abu Hurairah, qala tarakan nasu ta'min. Dulu orang-orang pada meninggalkan mengucapkan amin. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkata membaca ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, qala amin, maka beliau membaca amin. Ini menunjukkan imam pun pada saat membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka imam juga mengucapkan amin hatta yasma'aha ahlus shaffil awal fayartajju bihal masjidu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau jadi imam lalu membaca ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, beliau mengucapkan amin dengan suara yang keras sampai para sahabat yang ada di shaf pertama mendengar ucapan amin beliau dan mereka pun mengikuti suara tersebut sehingga bergemuruhlah masjid itu. Yang berikutnya, membaca surat setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Jadi setelah membaca Al-Fatihah rakaat pertama dan kedua, setelah itu membaca surat. Ini kalau di Indonesia Bapak Ibu ya, dikatakan membaca surat-surat pendek. Padahal
Tidak ada Bapak Ibu keharusan untuk membaca surat-surat pendek. Ya, kita dapatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ganti-ganti bacanya. Ada sebagian yang panjang, ya. Jadi setelah Al-Fatihah rakaat pertama, rakaat kedua di sholat apapun kita dianjurkan untuk membaca surat. Tidak harus surat-surat yang pendek. Surat apapun, ya, atau sebagian surat, sebagaimana hadis Abu Qatadah dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u bi ummil kitab, beliau membaca ummul kitab yaitu Al-Fatihah, wa suratin ma'aha, dan setelah Al-Fatihah beliau membaca satu surat lagi fir raq'ataini al-aulayaini, pada 2 rakaat yang pertama min sholatid zuhri, di sholat duhur, wa sholatil asri, dan sholat asar, wa yusmi'unal ayata ahyanan, dan kadangkala beliau mengeraskan bacaannya sehingga kami mendengar ayat yang beliau baca. Jadi dalam sholat duhur dan asar sesekali imam dianjurkan untuk membaca surat dengan diperdengarkan kepada makmum. Wa kana yutilu fir raq'atil ula, dan beliau biasanya memanjangkan di rakaat pertama. Bahkan ada hadis yang menunjukkan beliau salat duhur, ada sahabat yang baru menuju ke pemakaman Baqi', sekitar pemakaman Baqi', untuk buang hajat. Dulu buang hajatnya sampai jauh ke daerah Baqi' yang kita kenal sekarang Bapak Ibu, ya. Ke sana Rasulullah udah takbiratul ihram. Begitu balik selesai buang hajat, sahabat ini masih mendapatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rakaat pertama. Ini menunjukkan betapa panjangnya bacaan beliau di dalam sholat zuhur. Jadi tidak harus disebutkan membaca surat-surat pendek, ya. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita jadi imam, ya sebaiknya dipendekkan karena kita tidak tahu apa yang terjadi kepada makmum kita. Dari Ubadah ibnu Samit, beliau berkata, kunna khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajr. Kami pernah bermakmum ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat subuh. Fathaqalat alaihil qiraah. Tiba-tiba beliau kesulitan membaca ayat-ayat Al-Quran. Falamma faragha qala la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Jangan-jangan kalian tadi membaca ayat-ayat Al-Quran di belakang imam kalian, yaitu di belakang Nabi. Faqulna na'am. Iya ya Rasulullah. Qala la taf'alu illa bi fatihatil kitab. Janganlah kalian membaca apapun kecuali Fatihatul Kitab. Karena kecuali surat Al-Fatihah, karena salat seseorang tidak akan sempurna tanpa membaca surat Al-Fatihah. Beliau juga menyatakan dalam hadis lain, fala taqra'u bi syai'in minal Qur'an idza jahartu. Kata Rasulullah, kalau aku dalam salat jahar itu 2 rakaat pertama salat maghrib, 2 rakaat pertama salat isya, kemudian salat subuh. Kata Rasulullah, kalau aku mengeraskan bacaanku, maka jangan sampai ada yang membaca di belakangku kecuali dengan Ummul Quran atau surat Al-Fatihah. Yang berikutnya membaca secara sir pada waktunya dan dengan jahar pada waktunya. Artinya, salat duhur itu sunnahnya Bapak Ibu, kita tidak mengeraskan suara bacaan kita, baik sebagai imam maupun sholat sendirian. Begitu juga dengan sholat asar. Nah, di sholat maghrib, 2 rakaat pertama dengan jahar, 1 rakaat terakhir dengan sir atau tidak dikeraskan bacaannya. An Abi Ma'marin qala qulna li Khabbab. Kami berkata kepada Khabbab, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi dzuhri wal asr? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada saat sholat duhur dan asar, membaca Al-Quran, membaca zikir? Qala na'am, iya. Lah bagaimana kamu bisa tahu, kan enggak dikeraskan? Sahabat mengatakan, bittirabi lihyatihi. Kami bisa menyaksikan gerakan jenggot beliau. Itu menunjukkan bahwa beliau membaca ayat-ayat Al-Quran tatkala beliau melaksanakan sholat dalam sholat-sholat yang sir atau yang tidak dikeraskan bacaannya. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat maghrib kemudian membaca dengan surat At-Tur. Dalam hadis Al-Bara ibnu Azib, beliau berkata, sami'tu Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u wat-tini waz-zaitun fil isya. Beliau membaca wat-tini waz-zaitun di salat isya. Wa ma sami'tu ahadan ahsana sautan minhu aw qira'atan. Dan aku, kata Al-Bara ibnu Azib, tidak pernah mendapatkan seorang pembaca Al-Quran yang lebih bagus bacaannya dan suaranya melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sunnah berikutnya membaca takbir selain takbiratul ihram.
Jadi kalau takbiratul ihram kan rukun Bapak Ibu ya. Kalau ditinggalkan maka tidak sah sholatnya. Tapi kalau waktu berdiri kita mau ke rukuk kan takbir Allahu Akbar. Nah ini hukumnya sunnah. Tatkala kita mau i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Kalau makmum Rabbana walakal hamd. Nah ini juga takbiratul intikal, perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain selain takbiratul ihram, itu dinamakan dengan sunnah hayat, yang kalau ditinggalkan kita tidak harus melaksanakan sujud sahwi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, idza qala imamu sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Apabila imam sudah sami Allahu liman hamidah, makmumnya jangan mengikuti sami Allahu liman hamidah, jangan mengulangi. Tapi kalau imam bilang sami Allahu liman hamidah, maka makmumnya tinggal melanjutkan. Idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah, kalau imam sudah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka makmumnya mengucapkan Rabbana walakal hamd. Karena sesungguhnya barang siapa yang perkataannya bersamaan dengan perkataan malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Kemudian membaca tasbih saat rukuk dan sujud, dan zikir saat duduk di antara dua sujud. Ya, tadi sujudnya sendiri itu rukun, rukuknya sendiri itu rukun, tapi bacaan-bacaannya hukumnya adalah sunnah hayat. Kalau kita dalam keadaan rukuk, maka yang kita baca adalah Subhana Rabbiyal Azim. Dan kalau kita bangun dari rukuk saat i'tidal, maka kita mengucapkan Rabbana walakal hamd. Kalau sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Duduk di antara dua sujud yang dibaca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Inilah sunnah-sunnah qauliyah Bapak Ibu sekalian. Semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan sunnah-sunnah ini demi kesempurnaan salat kita. Yuk ikut jadi orang tua asuh untuk lebih dari 5.000 penghafal Al-Quran.